atas Provinsi Bali untuk TDA Denpasar. Kenalkan dengan saya Lydia, Ketua TDA Denpasar 1.0. Kita mau mulai lagi salsa, yang kali ini narasumbernya adalah Ketua TDA 7.0, Mbak Eka Susianti. Beliau adalah seorang CEO dan founder dari Agni Cocoa Persada. Beliau bergabung sejak 2018 akhir dan langsung menjabat sebagai pengurus dan akhirnya menjadi ketua. So, yuk kita tanya-tanya. Oke, selamat sore Mbak Eka. Hai Mbak Lid, selamat sore. Oke, Mbak Eka kan udah lama banget nih jadi member TDA, dan sebelumnya tahun berapa tuh Mbak udah pernah salsa? Salsa sudah 2 kali, jadi ini yang ketiga kalinya ya. Oh, udah 2 kali ya? Iya. Oh, oke. Tapi kalau nggak salah waktu itu belum yang video ya Mbak, masih manual ya, yang nanya-nanya di grup ya? Yang manual sekali, video sekali, tambahin lagi sekali. Oh, udah pernah yang di video juga ya? Udah. Oke, mungkin ini refresh buat teman-teman, banyak banget member TDA Bali yang baru dan TDA Denpasar juga. Jadi Mbak Eka mungkin bisa di-share sih, sebelum Mbak Eka menjadi pebisnisnya sekarang, apakah pengalaman Mbak Eka sebelumnya bekerja atau kayak gimana? Silakan Mbak Eka. Ya, pertama-tama salam kenal dulu buat teman-teman TDA Bali yang baru bergabung. Jadi mungkin banyak yang belum kenal sama saya. Saya Eka Susianti, saya owner dari PT Agni Cocoa Persada, sebuah pabrik coklat gitu ya. Sebelum saya jadi business owner, sebelumnya saya jadi karyawan di perusahaan ini juga. Sebelumnya namanya Deli Kakao Bali. Dulu sebelumnya saya adalah sales manager di Deli Kakao Bali, yang kemudian saat pandemi saya diberikan kesempatan untuk mengakuisisi PT Deli Kakao Bali, dan sekarang sudah berubah nama jadi PT Agni Cocoa Persada. Oke. Jadi waktu Mbak Eka posisinya pertama kali masuk ke TDA Bali itu udah owner atau masih sebagai sales manager? Owner, tapi baru sebagian kecil dari sahamnya. Oke. Mbak Eka bisa cerita nggak apa yang akhirnya Mbak Eka memutuskan dari mengambil alih, kan tidak semua orang nih bisa bekerja dan akhirnya menjadi owner itu, apa yang buat Mbak Eka yakin banget dengan mengambil alih perusahaan ini? Ya, waktu itu pandemi, sehingga ownernya PT Deli Kakao Bali ini kan beberapa, saya hanya sebagian kecilnya. Yang ada satu partner yang meninggal dunia gitu. Nah, saat itu oleh pihak keluarganya saya ditawarin untuk mengakuisisi seluruh sahamnya. Jadi ya alhamdulillah gitu, bisa diberikan kesempatan itu. Jadi ya saya ambil kesempatan itu gitu. Oke. Keputusan untuk mengubah nama itu gimana Mbak? Sebelumnya kan dari Kakao nih, sekarang menjadi Agni. Apa yang buat Mbak baru merubah nama? Kenapa berubah nama? Karena ingin berubah suasana. Ya ingin refresh ya, karena ownernya beda, jadi ya pengen namanya beda, punya kebanggaan tersendiri juga. Gitu aja sih Mbak alasannya. Bisnis Mbak kan di bidang produk, lebih ke F&B ya. Ya. Tantangan terbesarnya apa sih Mbak di yang produksi juga? Mbak juga dari segi tantangan luar, misalnya dengan pihak petani, dengan Mbak Eka sendiri di perusahaan dengan tim, atau dengan klien, gimana Mbak? Tantangannya adalah karena produk kami itu bahan bakunya adalah hasil alam ya, jadi biji coklat gitu teman-teman ya. Nah, biji kakao ini sangat terpengaruh pada musim gitu. Jadi kalau misalnya musimnya sedang kurang bagus, jadi panennya bisa gagal, otomatis bahan bakunya hanya sedikit. Nah, ini harus mencari bagaimana nih agar bisa tetap mengcover penjualan gitu, sedang bahan bakunya misalnya kurang sesuai itu. Kemudian dari segi
proses ya, karena manufaktur gitu ya, produksi. Jadi ya bagaimana caranya menciptakan produktivitas dan efisiensi di production gitu ya. Itu kemudian tentunya di tentang people-nya, karena tentunya namanya perusahaan pasti ada karyawannya, juga challenge-nya bagaimana kita memanage human. Kalau tentang penjualannya ya, karena produknya kami adalah coklat premium. Nah, ini juga satu tantangan tersendiri, bagaimana cara agar produk kami tetap diminati oleh konsumen dibandingkan produk-produk lain yang harganya jauh lebih murah dibandingkan produk kami. Oke. Dari Deli Kakao ke Acme ini dari segi packaging atau jenis varian seberapa banyak perubahannya, Mbak? Untuk sekarang brand yang kami gunakan masih brand Deli Kakao, karena ketika kami mengakuisisi PT Deli Kakao Bali, kami juga mengakuisisi brandnya. Jadi coklat Deli Kakao Bali dan coklat Maron itu sudah kami akuisisi brandnya. Jadi saat ini di toko, di supermarket masih dijumpai produk Deli Kakao Bali dan Maron. Sedangkan yang brand coklat merek Acme saat ini masih dalam proses pengajuan BPOM. Nanti insya Allah kalau BPOM-nya sudah selesai prosesnya, maka baru akan di rebranding kemasan yang dengan label Acme. Oke. Jadi dengan kata lain nggak akan ada lagi Deli Kakao, Mbak, atau? Ya, begitu. Oke. Saat ini seberapa jauh sih, Mbak, jangkauan produk-produk Deli Kakao atau Acme ini di Bali atau di luar Bali? Alhamdulillah kalau di Bali kami sudah tersedia di sekitar 50 supermarket. Contohnya misalnya ada di Pepaya, Canggu Station, kemudian Hypermart, Transmart, Cocomart, Pepito, Bali Buddha, sudah ada ya. Grand Lucky juga ada. Alhamdulillah juga sudah di luar Bali, jadi sudah ada di Jabodetabek ada, di Bandung ada, Surabaya ada, Malang ada. Itu di supermarket contohnya seperti di Superindo, Ranch Market, Farmers Market. Jadi yang supermarket menengah ke atas itu ada. Oke. Untuk kedepannya daerah mana lagi